Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, bersama saya Rita Wahyu dalam Mekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study level A, dan kita masuk pada unit ke-26 dan kita akan translating Yitol, dan ini adalah sambungan dari unit 25. Seperti biasa kita akan mulai dengan doa berkat dan sekaligus practice reading. Baruch et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach. Leolam fa'et. Baruch ata Adonai Eloheinu melek ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'am. Venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada unit yang ke-25 Anda sudah diberikan vocabulary review dan kita akan review sedikit saja. Ada kata gamal, ada kata eda dan ganaf dan kafar. Nah, ya. Anda harusnya sudah tahu semua artinya, ya. Ganaf artinya dia mencuri, stole, ya. Eda jemaat. Kafar, ya, kafar, kabar, kubur, ya. Nah, kata kubur berasal dari bahasa Ibrani, kafar, ya. Hibori. Nah, ini gamal, ini adalah unta dalam bahasa Ibrani, gamal, ya. Kita akan review apa yang sudah kita pelajari pada unit 25, yang dimana kita belajar Yitol, konjugasinya, dan mencoba untuk menghafalnya. Dan kita juga belajar interrogatif he, yang dimana preposisi he itu juga bisa dipergunakan sebagai interrogatif, jadi atau tanda tanya. Nah, dalam bahasa Ibrani tidak ada tanda tanya, tetapi dengan he hasyelah, yang dimana he ini dibubuhi oleh nikut hataf patah, ya, hataf patah itu kemudian bisa diartikan sebagai bahwa ini atau indikasi ini adalah tanda tanya dalam sastra Ibrani, ya. Kita akan coba mengingat kembali, berlatih, ya, apa sih itu interrogatif he, bagaimana mengidentifikasikannya. Misalnya ada kata tiskor, you will remember. Nah, kemudian ada preposisi, ya, he, ya. Nah, tapi he-nya di sini Anda lihat ada hataf patah, ya, yang dimana di depannya tidak ada dagesh, maka he di sini adalah he hasyelah, ya, interrogatif he, ya, dimana artinya will you remember, ya. Tov haish, ya, the man is good. Nah, kemudian kita jadikan tov haish ini menjadi kata tanya. Hatov haish. Nah, Anda lihat di sini ada he yang dibubuhi dengan hataf patah. Nah, sehingga ini adalah menjadi kalimat tanya. Is the man good? Ya. Dan saya akan terus-menerus mengingatkan Anda untuk mengingat paradigma dari katal verb. Ani katalti, ata katalta, at katal, hu katal, hi katlah, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem vehen katlu. Dihafal, ya.
Bagaimana dengan paradigma Yiktol? Ya, kita harus mengingat bahwa dalam Yiktol ini ada prefix, ya, ada suffix, ya, untuk subjek tertentu. Ya, ani ektol, ata tiktol, at tikteli, hu Yiktol, hi tiktol, anahnu niktol, aten tiktelu, aten tiktolna, hem yiktelu, hen tiktolna. Ya. Dan pelajaran kita di level A ini masih di binyankal. Ya. Binyankal saja, dan kita sudah mempelajari tenses katal dan juga tenses Yiktol. Nah, jika Anda ingin mendalami semuanya itu, tentu saja take years, dan kita perlu belajar secara seksama, pelan-pelan, leat, supaya Anda betul-betul mengerti. Seperti misalnya yang saya ajarkan di level A ini, ya, utamanya Anda memahami kata benda, kemudian mulai memahami kata kerja, ya, kata kerja dalam binyan paal atau kal simple aktif, ya, tenses, katal dan Yiktol lebih dahulu, ya, karena kalau dipelajari semua, ya, Anda bisa mengkonjugasi satu sores Ibrani, ya, menjadi 490 bentuk, ya, dan setiap binyan itu memiliki formnya, ya. Nah, form ini harus dihafal. Nah, kita nanti juga akan masuk pada fayito, ya. Baik, kita akan mengkonjugasi dan mengingat kembali misalnya verba shamar, higarit, ani shamarti, ata shamarta, at shamart, hu shamar, hi shamrah, ya. Anahnu shamarnu, atem shamartem, aten shamarten, hem vehen, shamru. Nah, bagaimana dengan Yiktol? Ya, ani eshmor, atatishmor, atismeri, hu yishmor, ya, hi tishmor, anahnu nishmor, atem tishmeru, aten tishmorna, hem yishmeru, hen tishmorna, ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami kata dengan sores shin mem ain, ya, yang bentuk Yiktolnya adalah yishma, ya. Yishma, dia mendengar atau dia akan mendengar. Nah, kata yishma ini sangat kontekstual, bisa dalam artian mendengar, bisa dalam artinya mematuhi, ya, tergantung konteks. Nah, yishma ini bisa diterjemahkan, ya, tergantung occur after another action, misalnya dia bisa diterjemahkan dengan simple future, he will hear, ya, atau posterior action, ya, he was to hear, atau he would hear, atau he could hear, ya. Nah, yishma sebagai habitual, sebagai kebiasaan di masa lalu, past iteratif, ya, bisa diterjemahkan sebagai past iteratif dengan he would atau he used to hear, atau menjadi habitual present, general truth, ya, he hears, ya, bisa juga, ya, atau bisa juga diterapkan dalam language of the law, he shall hear, ya. Nah, jadi yishma bisa diterjemahkan bermacam-macam tergantung konteks, ya, dan tergantung bagaimana kaidah dari bahasa terjemahan itu. Jika bahasa Inggris, ya, kita mengikuti bagaimana terjemahan itu dapat dimengerti orang-orang yang berbahasa Inggris. Apabila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus menimbang bahwa kita harus memberikan
terjemahan yang dapat dimengerti oleh pengguna bahasa Indonesia, ya. Nah, kita akan practice reading, ya. Tetapi pohon pengetahuan baik yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Mot tamut. Nah, kata mot tamut ya itu berasal dari sores yang sama, ya. Mati, kamu pasti akan mati. Nah, ini itu cara orang Yahudi atau cara orang Israel untuk menunjukkan kepastian. Mereka akan mengulang kata 2 kali. Ya. Umeetz hadaat tofara lo toklu min menu ki beyom akal kami menu mot tamut. Nah, kita akan mengambil kata dasar dari mot tamut ini yaitu kata met. Ya, ini adalah kata Ibrani, ya, verba Ibrani yang terdiri dari 2 aksara saja. Jadi sores tidak selalu berasal dari 3 aksara, tapi ada juga yang 2 aksara. Pada unit 25 yang lalu kita belajar sores bet alef, ba, dia datang. Nah, sekarang kita belajar sores yang menggunakan 2 aksara saja yaitu mem dan taf, met, ya, mati, ya. Nah, ani mati. Nah, kata mati itu kan kata yang berhubungan atau kata serapan dari bahasa Arab. Nah, ani mati, ya, aku mati, gitu ya, dari met, ya. Karena memang bahasa Ibrani sebenarnya menurut penelitian dari seorang linguis Israel yaitu Dr. Isaac Mosesen, ya, semua bahasa-bahasa di dunia ini berasal dari idenik, dan bahasa idenik itu adalah bahasa Ibrani, bahasa yang dipergunakan di Eden sebelum dan sesudah peristiwa Menara Babel. Nah, demikian juga kata met mati, ya, mot ani mati, ata mata, atmat, hu met, hi meta, ya, anahnu matnu, atem matem, aten maten, hem vehen matu. Nah, bagaimana dengan yiktol? Nah, yiktol ani amut, ata tamut, ya, mot tamut, ada di sini, ya. Jangan kamu makan, kamu pasti mati. Ya, mot tamut, kamu pasti mati. Ya. Nah, di sini. Ata tamut, ya. At tamuti. Hu yamut, hi tamut. Anahnu namut. Atem tamutu, ya. Aten tamutu, hem vehen yamutu. Nah, di sini ada simplifikasi, ya. Jadi hati-hati dalam mengkonjugasi khusus bentuk yiktol itu bisa ada simplifikasi, ya. Nah, oke, kita akan mengambil satu contoh ayat, ya, yang diambil dari 2 Raja 3 ayat 13 ayat 14, ya. Kita ambil frasa yang pertama dari ayat itu 2 Raja 13 ayat 14a, ya. Ve Elisha khala et khalo, ya. Asher yamut bo, ya. Dan Elisa dia telah sakit, ya. Et khalyo, pada penyakitnya. Asher yamut bo, ya, yang, ya, bisa menyebabkan, ya, dia akan mati padanya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya, terjemahan secara harfiah. Nah, tetapi LAI di sini menerjemahkan supaya bisa dipahami oleh pembaca bahasa Indonesia. Ketika Elisa menderita sakit dan menyebabkan kematiannya, ya. Ve Elisha khala et khalyo asher yamut bo. Nah,
Pada unit 22 ya, Anda sudah diberikan bagaimana cara menerjemahkan suatu ayat yang dimana Anda meneliti tenses dari verba yang digunakan. Pada waktu itu kita meneliti verba dengan tenses katal ya, yang dimana Anda diajar untuk membayangkan cara untuk membuat timeline ya. Karena dalam bahasa Ibrani itu tidak ada past tense dan future tense. Mereka hanya mengenal perfect dan imperfect. Sudah dilakukan, sudah terjadi, atau belum dilakukan, atau belum selesai dilakukan. Jadi rampung dan belum rampung. Jadi mereka hanya mengenal rampung dan belum rampung. Maka katal maupun jiktol itu bisa diterjemahkan antara past tense dan future tense ya. Jadi dua-duanya bisa diterjemahkan seperti itu karena dalam pemikiran orang Semit ya, mereka hanya mengenal rampung dan belum rampung. Nah, seandainya ya, karena kita tidak terbiasa dengan cara pikirnya orang Semit, maka kita mencoba untuk membuat satu timeline di sini. Kalau Anda melihat atau menelaah dari ayat 2 Raja 13 ayat 14a, ada dua verba Ibrani. Khala, dia telah sakit. Ya. Kemudian ada yamut, ya. Dia akan mati. Nah, baik, kita akan memahami apa yang ditulis dalam 2 Raja 13 ayat 14a dengan timeline ya, bahwa ada dua kata kerja yang kita soroti di sini, yaitu kata khala dan kata yamut. Nah, yang manakah duluan ya dalam timeline itu? Yang manakah yang terjadi lebih dahulu ya? Tentu saja yang terjadi lebih dahulu di sini adalah ya Elisha khala. Ya, dan Elisa jatuh sakit, dia sakit ya. Et khalyo, pada penyakitnya, asher yamutbo ya, yang menyebabkan kematian padanya ya. Nah, berarti ada khala di sini, he was sick ya, dia telah sakit. Nah, kemudian ada kata yamut. Nah, kata met dalam bentuk jiktol ya di sini ya. Jadi penyakit itu menyebabkan Elisa akan mati. Nah, kalimat ini ya dalam paham orang Ibrani itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau yang kemudian disuarakan oleh seorang narator ya. Jadi terjemahannya untuk yang katal he was sick. Untuk yang jiktol, he would die. He was to die. Ya, jadi sangat kontekstual sekali ketika memahami naskah bahasa Ibrani. Nah, kita akan ambil contoh yang lainnya. Ya, Kejadian 6 ayat 8. Ya, Fenoa matsa chen be'enei Adonai. Ya. Dan Nuh, dia telah mendapatkan kasih karunia ya, di mata dari Adonai ya, Tuhan Yud-He-Vav-He. Nah, kata matsa ya, kita coba konjugasikan ya. Tentu saja katal lebih dahulu ya, katal singular. Ani matsati, ata matsata, at matsat, u matsa, hi matsa, anahnu matsanu ya, atem matsatem, aten matsaten, hem vehen matsu ya. Lalu bagaimana dengan jiktol? Coba kita pelan-pelan membacanya ya. Ani emsa, ata timsa ya. At timsi, hu yimsa, hi timsa. Nah,
Anahnu nimsa, atem timseu, aten timseu, hem vehen yimseu. Nah, di sini ada simplification, ya. Coba kita cari ayatnya yang kira-kira cocok, ya. Hakim 17 ayat 8. Lalu orang itu keluar dari Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan di dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Fayelek haish, ya. Mehair, ya. Mi Bethlehem Yehuda. Lagur Ba'asher Yimsa, ya. Fayavo har Efraim ad Beit, ya. Mika, ya. Beit Mika, rumah dari Mika, ya. La asot darko, ya. Nah, fayelek, ada kata fayelek, ini adalah kata kerja. Kemudian ada kata yimsa, dia menemukan. Nah, coba kita cari, ya, manakah yang lebih dahulu, ya. Fayelek lebih dahulu tentu saja, dan dia berjalan, ya, tentu saja dia lebih dahulu. Kemudian setelah dia berjalan dia menemukan. Nah, yimsa, ya, fayelek dan yimsa. Maka kalau kita rupakan, ya, sebagai satu kajian timeline, ya, Hakim 17 ayat 8, and the man departed, ya, fayelek, ya. Nah, fayelek, nah pasti dia lebih dulu, ya, atau maksudnya dia lebih dahulu, kemudian ada yang kemudian. Nah, ya. Nah, yang kemudian, ya, itu kemudian fayelek lebih dahulu ada di masa yang akan datang, dua-duanya di masa datang, tetapi dia lebih dulu. Nah, kemudian fayimsa, dan dia menemukan. Nah, itu terjadi kemudian. Nah, mana yang lebih dekat ke present, ya, yimsa, dia menemukan. Nah, beginilah cara untuk menerjemahkan verba-verba yang digunakan dalam bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani tidak mengenal past tense dan future tense, ya. Dia hanya mengenal rampung dan belum rampung, ya. Ini dua-duanya belum rampung, ya. Fayelek, nah, ditulis dan dalam perjalanannya, ya. Dan dalam perjalanannya itu dia menemukan. Nah, ini dua-duanya menggunakan bentuk tenses belum rampung. Tetapi kalau Anda melihat di sini, ya, and the man departed, di sini diterjemahkan dengan past tense, ya. Tidak apa-apa karena memang ini adalah timelinenya demikian, ya. Suatu tulisan yang ditulis oleh seorang narator atau pencerita saat itu. Nah, dari kata, ya, fayelek, ya, fayelek di sini, ya, apa kira-kira soresnya? Ya, soresnya adalah he, lamed, dan kaf. Nah, tapi he-nya kok hilang? Nah, he-nya itu dia terasimilasi di dages di sini. Nah, coba kita mengingat kembali bagaimana mengkonjugasi halak, ya. Kata halak dalam kata tense, ani halakti, ata halakta, hu halak, ya. Hi halakha, anahnu halaknu, atem halaktem, aten halakten, hem vehen halhu. Nah, ini yang susah nanti kalau kita masuk pada tenses yuktol, ya. Karena yuktol, Anda lihat di sini ani elek, ya. Bukan ani ehelek, enggak, ya. Karena he-nya di sini dianggap sebagai konsonan yang weak, maka dia terasimilasi di sini di dages, ya. Jadi ani elek.
Atatelek he-nya juga hilang, dia terasimilasi di dages ya. Atatelek atelhi, hu yelek hi telek ya, terasimilasi. Untuk jiktal tense yang plural sama juga terasimilasi menjadi dages ya. Anahnu nelek atem telhu ya, atem telhu hem vehen yelhu. Nah, di sini ya untuk kekhususan itu sering sekali ada simplification dalam mengkonjugasi khusus untuk jiktal tense yang plural ya. Baik, kita akan practice reading pada peristiwa ini, yang dimana ini adalah satu peristiwa yang dimana ada seorang anak muda yang gagah perkasa, yang dia berani melawan musuh ya, yang paling garang kepada Israel saat itu dia adalah Goliat ya. Sedangkan para tentara dari Israel yang lain itu semua keder, ketakutan melihat Goliat di sini dan melihat banyaknya orang Filistin. Nah, karena Goliat ini badannya besar seperti raksasa. Tetapi ada seorang anak muda yang tidak kenal takut karena dia hanya takut kepada Tuhan. Ya, dia hormat kepada Tuhan dan baginya orang-orang ya yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak bersunat, ya, tidak layak mendapatkan kemenangan karena ya bagaimanapun Israel dibela oleh Adonai Elohim. Nah, ya. Fayilachem hanaar asher yimlok al Israel, ya, ba Pelistim. Nah, ya. Fayilachem, dan dia memerangi, ya, fayilachem. Ya, ada ini bentuk tensesnya adalah jiktol, ya. Siapa yang fayilachem? Ya, anak laki-laki muda itu, ya, Hanaar, ya, Asher Yimlok, ya, yang akan menjadi raja, yang akan memerintah sebagai raja. Yimlok di sini, ya, al Israel, ya, be Filistim di sini. Nah, ini bicara tentang hebatnya seorang yang bernama Daud. Ya, Yimlok. Nah, kalau Anda melihat di sini ada kata Yimlok, ya, Yimlok. Kira-kira apa soresnya? Ya, soresnya adalah mem, lamet, kaf. Nah, coba kita konjugasikan. Ya, ani malachti, ata malachta, at malakhu, ya, malach, hi malakha. Nah, anahnu malaknu tem malaktem ten malakten hem vehen malhu. Nah, sekarang kita masuk jiktol tense yang agak sedikit sulit, ya. Ani emlok atatimlok atimlehi hu yimlok hi timlok, ya. Anahnu nimlok atem timlehu aten timlehu hem yimlehu hen yimlehu. Ada simplifikasi di sini, ya. Nah, sekarang kita akan berlatih pada kalimat-kalimat sederhana di sini, ya. Ha'achod asher timlok, ya. Ha'achod, ya, the sister asher who timlok, ya, would reign di sini, ya, akan memerintah, ya, the sister who would reign. Terus ha'achim, ya, the brothers asher who yimlehu, ya, would reign di sini, ya. Ha'achim asher yimlehu, the brothers who would reign. Nah, contoh kalimat sederhana yang ketiga, ya. Hane'arot asher timlokna, ya, the young woman who would reign. Ya, ini adalah bentuk plural, the young women, ya, who asher timlokna, who would reign. Ya, baik. Nah, kita coba sekarang
ambil contoh yang lain yang dimana yiktol itu diterjemahkan dengan habitual, ya. Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Bilangan 11 ayat 5, ya. Zakharnu, kami ingat, et hadaga, pada ikan asyer, ya, nokal, asyer nokal, yang biasa kami makan. Ya, nah di sini habitual, ya, bemitzrayim hinam, ya. Zakharnu et hadaga asyer nokal bemitzrayim hinam, dengan cuma-cuma di Misraim, ya. Ini cerita dari orang-orang Israel yang ngomel kepada Musa karena mereka merindukan makan daging di padang gurun. Ya, mereka bosen, ya, dengan makanan itu saja. Mereka ingin makan daging. Nah, kata di sini ada nokal di sini. Ya, nokal, ya, ada prefix nun, berarti ini adalah plural, ya. Nah, kalau ini adalah plural, kira-kira apa suresnya? Ya, suresnya bisa kita prediksi bahwa suresnya adalah alef, kaf, lamet. Nah, kalau kita sudah dapat mencari sores dari nokal ini, coba kita konjugasi menjadi katal, ya. Untuk yang singular dulu. Ani akhalti, ata akhalta, at akhal, hu akhal, hi akhla, anahnu akhalnu, atem akhaltem, ya. Aten akhalten hemvehen akhlu. Nah, sekarang kita coba mengkonjugasikan dengan jiktol tense, ya, imperfect tense. Ani okhal, ata tokhal, ya. At tokhli, hu yokhal, hi tokal, anahnu nokal, atem toklu, atem toklu, hem yoklu, hen yoklu, ya. Nah, bilangan 11 ayat 5. Anda lihat di sini nokal, ya. Anahnu nokal, ya. Jadi jelas di sini ini adalah binyan kal, tensesnya adalah yiktol tense, dan ini, ya, yiktol tense ini bermakna sesuatu yang biasa kami makan di masa lalu. Berarti ini adalah habitual, ya. Zakharnu et hadaga asher nokal bemitzrayim hinam. Nah, nokal di sini, ya, we used to eat, kami biasa makan di masa lalu, ya, diterjemahkan dengan past iterative, ya. Nah, kembali lagi kita mengingat bahwa cara untuk menerjemahkan yiktol dalam bahasa Ibrani sangat kontekstual, ya, terutama juga menimbang timeline. Kira-kira di manakah, ya, verba ini digunakan, ya. Yishma, occur after another action, bisa diterjemahkan dengan simple future. He will hear, posterior action. He was to hear, atau he would hear, atau he could hear, dan seterusnya. Nah, yishma juga bisa diterjemahkan dengan sesuatu yang habitual, ya, past iterative. He would atau he used to hear, ya, sebagai general truth, habitual present, he hears, ya. Atau language of the law, he shall hear, ya. Nah, kita akan mengambil satu contoh yang lain, ya, yang dimana bentuk yiktol digunakan sebagai bahasa hukum, ya, bahasa dari kitab Torah, ya, karena Torah itu artinya hukum. Nah, ada kata lo, jangan.
Nah, kalau ada kata lo kemudian ada yiktol, berarti itu adalah sesuatu yang nggak boleh dilakukan selamanya. Ya, kalau al dengan yiktol itu tidak boleh dilakukan saat ini, tetapi mungkin boleh dilakukan di masa yang akan datang, di masa yang lain. Nah, tetapi apabila ya, satu hukum Taurat mengatakan lo tikah, ya, jangan kau terima, jangan pernah kau terima. Ya. Keluaran 23 ayat 8, kita baca bahasa Indonesianya dulu. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ya. Jangan terima suap. Jangan terima suap saat ini, hari ini, nanti juga nggak boleh, besok nggak boleh, selamanya nggak boleh. Jadi ini adalah bahasa hukum. Jadi lo tikah, lo dengan yiktol. Ya. Vesohat lo tikah. Dan suap jangan engkau mengambilnya. Ya. Ki hasohat. Ya, sebab suap itu ya yeafer, dia membutakan pikhim, ya, orang-orang yang bijak, ya. Fisalef, ya, dan dia memutarbalikan difrei, perkara-perkara dari ya sadikim, orang-orang yang benar, ya. Suap tidak pernah boleh diterima. Ya, lotikah. Nah, ini adalah bahasa hukum. Diambil dari Keluaran 23 ayat 8. Nah, bagaimana kita mengambil verba-verba yang digunakan dalam Keluaran 23 ayat 8 ini, ya, dalam suatu timeline, ya, naskah bahasa Ibrani, ya, karena ini adalah bahasa hukum, ya, diucapkan sekarang, ya, tetapi implikasinya untuk selamanya, ya. Lo tikah, you shall not take, ya, jangan pernah mengambil, ya. Hasokat, suap, ya. Kenapa nggak boleh? Karena dia, ya, yeafer, dia he blinds, ya. Siapa? Suap itu. Suap itu akan menyebabkan orang menjadi buta, ya. Yesalef, ya, visalef, ya, dan bisa memutarbalikkan. And his twist, ya, dia bisa memutarbalikkan perkara-perkara difrei sadikim, ya, perkara-perkara orang yang benar. Nah, pada bahasa hukum itu diucapkan sekarang oleh si penulis, narator. Siapa yang menulis hukum ini? Dia adalah Musa. Tetapi penerapan dari hukum ini, ya, tidak akan pernah selesai. Berlaku hari ini dan seterusnya, ya. Dan itulah bahasa hukum. Lo dengan yiktol. Keluaran 12:13, ya. Lo tirshak, ya. Nah, jangan membunuh, jangan pernah membunuh hari ini, besok, dan selamanya. Ya. Kemudian lo tinaf, ya. Jangan pernah berzina hari ini dan selamanya. Ya, itu bahasa hukum. Ya, selalu lo, kemudian ada yiktol. Kemudian lo tiknov, ya. Jangan pernah mencuri hari ini, besok, dan selamanya. Ya, ini adalah bahasa hukum. Nah, lo ta'aneh, jangan engkau mengucapkan, ya. Lo ta'aneh vere'acha et, ya, saker. Jangan pernah mengucapkan kepada sesamamu, tetanggamu, ya, vere'acha, ya, et, suatu kesaksian saker yang palsu, ya. Selalu ada lo, ya. Nah, dan yang terpenting adalah kata mengingini, hamat, ya, mengingini. Lo tahmot,
jangan mengingini. Karena kata ingin ini yang menyebabkan dosa itu datang. Ya. Kenapa orang mencuri? Karena ia ingin punya. Ya. Kenapa orang bisa berzinah? Karena dia mengingini istri tetangganya. Nah, ada banyak sekali dosa-dosa yang awalnya dari keinginan. Nah, jangan ingin. Nah, maka itu jangan ingin sesuatu yang bukan milikmu. Nah, karena itu akan mengarahkan kepada dosa. Ya, baik, kita akan teruskan. Ya, suatu kalimat interrogatif. Ya, at me. Ya, at di sini. Kita sudah belajar DDO. Apa itu DDO? Ya, definite direct object. Nah, at di sini adalah DDO. Ini adalah suatu penanda ya untuk direct object. Ya, yang dimana dalam bahasa Inggris biasanya tidak diterjemahkan. Tetapi dalam bahasa Ibrani harus ditulis. Ya, jadi kalau misalnya di sini at ini tidak diterjemahkan, bukan berarti at di sini orang Yahudi tidak tahu artinya, seperti penafsiran orang-orang Amerika yang mencoba mengartikan Aleph Taf dalam Kejadian 1 ayat 1. Mereka mengklaim bahwa Aleph Taf dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tidak dipahami oleh orang Ibrani sendiri. Ya, mereka terlalu pede untuk mengatakan bahwa orang Ibrani tidak mengerti artinya. Ya, itu adalah DDO, ya, penanda dari direct object. Ya, seperti hal ini juga. At me di sini. Nah, at-nya tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Whom shall the Lord send? Ya. At me Adonai yishlah. Ya. Kepada siapa Tuhan dia akan mengutus. Ya. Nah, yishlah di sini he will send. Itu arti harfiahnya. Ya. At me ata tislah. Ya. Whom shall you send? Ya. You will send di sini. Tislah di sini. Arti harfiahnya. At-nya tidak diterjemahkan. At me. Ya. Hamelachim. Ya. Yislehu. Ya. Kepada siapa raja-raja itu akan mengutus. Mereka akan mengutus. Ya. Et mi anahnu. Ya. Nislah. Kepada siapa kami akan mengutus. Ya. Whom shall we send? Jadi jelas di sini bahwa at di sini. Ya. Tidak diterjemahkan. Seringkali tidak diterjemahkan, tapi dalam penulisan dalam bahasa Ibrani ini penting dituliskan. Ya. Kemudian ada contoh yang lain. Ya. Et mi at. Ya. Tislehi. Ya. Kepada siapa? Ya. Engkau akan mengutus. Engkau perempuan tunggal. Ya. Et mi. Ya. Hamelachot. Ya. Tislakna. Ya. Kepada siapa ratu-ratu itu mereka akan memerintah, ya, mengutus. Et mi atem, ya, tislehu, ya. Pada siapa? Ya. Engkau, kalian, ya, kalian yang plural, ya. Pada siapa kalian akan mengutus? Kalian laki-laki. Et mi, ya. Naomi tislah, ya. Kepada siapa Naomi akan mengutus. Et mi, ya. Athena, ya. Kepada siapa engkau perempuan plural, ya. Tislakna akan mengutus, ya. Jadi ini untuk mengingat kembali apa itu DDO. DDO adalah suatu penanda direct object, ya, yang seringkali tidak diterjemahkan. Nah, itulah yang kita pelajari pada unit 26
Dan saya harap Anda menghafalkan juga vocabulary yang diberikan dan tetap belajar. Shalom.